Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu siap ya untuk belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi part 3-nya, yaitu tentang panjang busur dan luas juring. Kalau kemarin part 2-nya sudah tentang sudut pusat, sekarang kita akan membahas panjang busur dan luas juring ya. Hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Busur adalah bagian dari keliling atau tepi lingkaran. Maksudnya yang seperti apa sih, Bu? Oke, kita lihat dari gambar tersebut ya. Di sini ada dua gambar. Mana yang termasuk dengan panjang busur? Yang termasuk panjang busur yaitu yang seperti ini, ada garis A ke B. Ini garis tepi merupakan panjang busur AB. Setelah yang ini A ke B merupakan panjang busur AB juga ya. Dan di sini misalkan Ibu memiliki titik sudutnya 30 derajat, maka kalau di sini 30 derajat, kalau yang di sini aja 30 derajat panjang busurnya seperti ini kecil, kalau yang ini 60 derajat, maka hasilnya juga pasti akan berubah ya. Jadi dapat disimpulkan makin besar sudut pusatnya, makin panjang juga busur yang terbentuk. Itu caranya. Bagaimana cara menghitungnya? Menentukan panjang busur lingkaran. Di sini Ibu akan memberikan rumusnya. Panjang busur AB dapat ditentukan dengan mengetahui sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran rumusnya apa? Panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali 2πr. Ingat ya, keliling lingkaran rumusnya 2πr. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Menentukan panjang busur lingkaran. Contoh yang pertama yaitu tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 30 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Cara menjawabnya, dari gambar ini Ibu gambarkan ya. Sudut pusatnya yaitu 30 derajat dan jari-jarinya yaitu 21 cm nih. Dari O ke B ini kan merupakan jari-jari 21 cm. Maka kita ketahui dulu nih, kita cari dulu rumus dari si kelilingnya nih. Besar kelilingnya berapa? 2 kali pi kali R. 2 dikali pi-nya kenapa 22 per 7? Karena R-nya kelipatan 7 ya. 22 per 7 dikali 21, maka 7 dibagi 71, 21 dibagi 7 hasilnya 3. Jadi 2 dikali 22 dikali 3, maka hasilnya 132 cm. Sudah kita ketahui ya, kelilingnya sebesar 132 cm. Maka kita masukkan saja ke dalam rumusnya nih. Sudut pusat AOB per 360 derajat dikali 2πr. Berarti 30 derajat per 360 derajat dikali 132. 132 dari keliling ini ya. Sekarang kita coret nih, 30 bagi 31, 360 bagi 30 hasilnya 12. Maka 132 dibagi 12 hasilnya 11 cm. Ini merupakan cara menghitung panjang busur. Sudah paham ya untuk menghitung panjang busur? Sekarang kita pindah untuk materi selanjutnya, yaitu hubungan sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Juring adalah bagian dari luas lingkaran. Seperti apa sih maksudnya? Kalian lihat yang diarsir sama Ibu ini. Ini merupakan luas juring AOB. Jadi yang ini luas juring AOB. Sedangkan yang tengah ini merupakan luas juring AOB juga ya. Bedanya ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Jika sudut pusatnya sebesar 30 derajat dan ini yang kecil ya, kalau misalkan yang besar berarti luas juringnya akan besar atau akan mengecil? Akan membesar ya. Jadi misalkan 30 hasilnya seperti ini, gimana dengan yang 60? Maka dapat disimpulkan makin besar sudut pusatnya, makin besar juga luas juring yang terbentuk. Agar lebih mudah, kita pahami contohnya ya. Sebelum ke contoh, ingat rumusnya luas juring AOB. Kalau panjang busur tadi keliling lingkaran, kalau luas juring yaitu dengan luas lingkaran. Sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran.
atau sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali pi R kuadrat. Oke, sekarang kita simak contohnya ya. Luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 60 derajat adalah. Cara menjawabnya, kalian lihat dulu nih, luas juringnya, sudut pusatnya 60, lalu jari-jarinya 21. Ini merupakan kelipatan 7 ya jari-jarinya, maka luas pi kali R kali pi kali R kuadrat. Pi-nya 22/7 dikali 21 kali 21. Kita coret aja ya. 21 dibagi 7, maka hasilnya 3. 22 dikali 21 dikali 3, maka diperoleh luasnya 1386 cm persegi. Ini untuk luasnya saja. Sekarang kita menggunakan rumus luas juring AOB. Maka sudut pusatnya 60/360 derajat dikali 1386. Kita coret ya, 360 dibagi 60, maka hasilnya 6. 6 dikali 1386 dibagi dengan 6, maka hasilnya 231 cm persegi. Jadi yang membedakan panjang busur dan luas juring yaitu di satuan dan ketentuannya ya. Panjang busur menggunakan rumus keliling, jika luas juring menggunakan rumus luas lingkaran. Sudah paham? Terakhir, Ibu memiliki soal yang terhitung lebih rumit dari contoh soal yang sebelumnya. Diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 16,5 cm. Jika panjang diameter lingkaran 42 cm, maka ukuran sudut pusatnya adalah, kita menggunakannya pi-nya 22/7. Kenapa? Yuk kita simak cara menjawabnya. Diameternya 42 cm. Karena kita mau menggunakan pi-nya 22/7, bisa juga ya 42 ini juga kelipatan 7, tapi ini kan diameter. Sekarang kita lebih mudahnya kita menggunakan jari-jari nih. 42 dibagi 2, maka jari-jarinya 21 cm. Panjang busur AB rumusnya sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali 2 kali pi kali R. Nah, kalau ini kan tadi pakai kalau misalkan pakai D rumusnya berbeda. Sekarang makanya Ibu ganti menjadi R. R-nya 21. Panjang busurnya 16,5 dikali sama dengan A, sudut pusat AOB Ibu tulis A per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali R-nya 21. Kita coret terlebih dahulu ya yang bisa. 360 dibagi dengan 2, maka hasilnya 180. 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7 hasilnya 3. Maka sudah diketahui ya, 16,5 A dikali 22 berapa? 22A. 22A dikali A dikali 3, bentar. 22 dikali 3 hasilnya 66A per 180 derajat. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya. Maka A sama dengan 16,5, kalikan silang nih, dikali 180 dibagi 66. A sama dengan 2970 dibagi 66. Maka sudut A-nya diperoleh 45 derajat. Jadi sudut pusatnya sebesar 45 derajat. Ini salah satu soal yang harus kalian pahami ya. Jadi tidak menuntut yang dicari panjang busur saja, ada pula yang dicari sudut pusatnya ataupun jari-jarinya. Sudah paham ya dalam memahami materinya? Oke, sekarang kita lihat ternyata materi kita di part 3 ini cukup sampai di sini. Jika belum paham, silakan diulang kembali materinya, dibalikan lagi ke video awal, dan jika belum paham juga bisa berkomentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.